Hai, kembali lagi di Wisdom Invest. Kali ini videonya adalah video bonus ya. Biasanya setiap hari saya memberikan 2 saham, tapi kali ini analisanya saya berikan 3 saham dan ini adalah saham ketiga, yaitu saham Cleo, dan saham ini adalah pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang dirasa kurang tepat analisanya, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Silakan join Telegram kami di Wisdom Invest untuk request saham-saham lainnya. Jangan lupa di-share ke teman-teman lainnya supaya bisa ikut belajar. Yuk, mari kita cek saham Cleo ini. Chart yang saya gunakan adalah chart dari Wisdom Invest. Chart ini enak banget karena saya pakainya cukup lewat handphone aja. Jadi saya tinggal buka handphone, buka Telegram, lalu ketikkan /win Cleo. Jadi nggak perlu buka komputer atau laptop, cukup ketikin ini, nanti keluar chart ini, lalu kita bisa langsung analisa. Nah, sekarang saya mau ajarin gimana sih cara baca chart ini. Garis ini adalah garis MA 200 yang titik-titik ya, garis MA 200. Saham yang berada di atas garis MA 200 artinya secara major dia adalah uptrend. Nah, jadi Cleo ini sudah melewati MA 200-nya, jadi dia memasuki fase uptrendnya. Lalu ada sinyal segitiga hijau, itu artinya sinyal beli atau sinyal entry. Kalau yang merah segitiganya adalah sinyal untuk exit. Yang di sini adalah volume. Kalau yang kotak-kotak merah dan hijau ini adalah indikator pixel. Yang paling bawah adalah indikator momentum. Kalau garis yang berwarna ini yang di dekat candle itu adalah garis win atau win line. Garis win ini dia kalau biru sebelah kanan juga angkanya akan berwarna biru. Kalau garisnya merah maka dia juga akan berwarna bukan merah tapi pink ya. Jadi kalau garisnya berwarna pink maka angka yang di sebelah kanan juga akan berwarna pink. Atau bisa juga lihat di sebelah kiri itu ada keterangannya, yaitu garis win line-nya di situ. Statusnya hold dengan profit sebesar 10,4%, yaitu dari sejak segitiga hijaunya muncul. Nah, mari kita cek indikatornya. Jadi Cleo ini sudah keluar sinyal buy kemarin, lalu volumenya cukup tinggi ya, dan pixelnya dua-duanya hijau. Momentumnya ada biru-biru dan semakin menanjak biru-birunya. Ini artinya bagus. Memang kemarin ekor dari si Cleo ini agak panjang ya, bisa jadi banyak yang take profit. Lalu hari ini ekornya terbalik, ada di bawah. Ini saya zoom. Jadi kondisinya kalau yang kemarin itu sempat naik ke 22% lebih, lalu turun dan ditutup sebesar 14, sekian persen. Jadi yang ekor ini kemungkinan besar banyak yang take profit. Wajar ya, karena mungkin mereka beranggapan kondisi IHSG yang masih kurang, agak-agak galau. Terus ada juga mungkin yang sudah nyangkut lama dengan kondisi sideway-nya si Cleo, terus udah gak sabar, jadi begitu naik dia langsung di take profit. Itu bisa aja ya. Untuk candle hari ini dia terbalik, ekornya banyak di bawah, itu artinya bagus. Sama seperti yang di sini ya, jadi dia sempat turun tapi masih banyak peminatnya untuk membeli, artinya makanya dia candlenya bisa berbalik naik. Yang sama seperti di sini juga, dia membuat ekor di bawah. Biasanya itu ada kemungkinan candle berikutnya bisa naik. Nah, kalau yang sudah punya itu tinggal pasang trailing stop aja ya. Angka win line ini, garis win line ini bisa digunakan sebagai trailing stop. Jadi kalau yang udah punya tinggal pasang aja. Kalau yang belum punya bisa dipertimbangkan untuk lihat kondisi besok, apakah mau dicicil di area dekat support. Jadi MA 200 nya ini bisa digunakan sebagai area support ya.
Jadi bisa dicicil belinya, jadi jangan langsung beli dalam sekali ini ya, jangan beli dalam jumlah banyak, bisa dicicil. Kalau mau entry di hari Senin mungkin bisa diantri deket ekornya, lalu dicicil kembali. Cicilannya ada beberapa ya, bisa dicicil sekali, 2 kali, atau sampai 3 kali pembelian. Pokoknya deket-deket area supportnya supaya average-nya nggak terlalu tinggi, seperti itu. Nah, mari kita cek kondisi chart yang berikutnya. Yang ini adalah /MS Cleo. MS ini digunakan untuk melihat support dan resist dari chart ini dengan indikatornya volume, MACD, dan stokastik. Kita lihat indikatornya. Untuk yang MACD-nya kondisinya ini membuka ya, dia menanjak dan membuka. Stokastiknya juga kepalanya naik dan mulai membuka, itu artinya bagus. Nah, di sini garis-garisnya adalah garis-garis support nih. Di sini support, jadi waktu itu sempat sideways ya dengan range sebegini sampai akhirnya dia berhasil breakout. Resist yang di sini kemudian akan menjadi support. Nah, jadi boleh nih entry-entry deket sini dicicil ya. Kalau nggak di situ bisa di deket area MA 200-nya, itu juga masih oke. Seperti itu. Tapi kalau misalnya sampai jebol, hati-hati ya. Kalau dia jebol support yang ini, artinya range area. Jadi seharusnya nih, aduh garisnya nggak bisa lurus. Nah, harusnya range area dia berada di sini. Kalaupun dia akan sideways atau konsolidasi, dia akan bermain di area sini. Jadi ini bisa digunakan sebagai range area. Kalau dia turun ke bawah garis itu, maka kemungkinan dia akan testing resistnya lagi. Tapi jadinya nggak begitu cantik lagi ya. Seharusnya kalau cantik itu dia akan bertahan di sini, seperti itu. Tapi kalau dia jebol ke sini, ada kemungkinan dia akan testing supportnya lagi. Entah itu support MA 200-nya atau mungkin support berikutnya yang di sini. Nah, oke, mari kita cek chart berikutnya. Yang ini adalah chart super trend, perintahnya /ST Cleo. Yang ini garisnya seperti yang tadi, yaitu MA 200. Kalau yang di sini chart super trend itu adalah trend follower. Jadi dia ada 2 garis, garis biru itu uptrend. Kalau yang merah itu menandakan dia downtrend. Selama garisnya biru, maka tetap hold. Kalau selama garis merah, maka berarti belum entry. Di sini bisa lihat entry-nya di sini. Sorry, candle yang ini berarti ya dari sini sampai ke sini. Jadi itu di hold terus. Ini trend follower. Jadi selama trennya belum patah, dia akan terus mengikuti. Setelah di sini dia sudah berubah. Jadi di sini adalah take profitnya. Di sini jadi belum. Nah, ini baru breakout. Jadi kalau yang merah ini bisa berfungsi sebagai resist. Karena dia di atas ya. Kalau di bawah dia sebagai supportnya. Support ini bisa digunakan sebagai trailing stop juga. Angkanya ada di sebelah sini ya. Sama seperti yang tadi. Kalau yang biru angkanya biru, kalau dia garis merah maka angkanya akan merah juga. Dan itu bisa digunakan sebagai support dan resist. Di sini kalau mau pasang trailing stopnya bisa mengikuti angka ini ya. Si garis birunya ini itu adalah sebagai trailing stopnya. Boleh juga pakai trailing stop yang tadi di chart win. Jadi kalau yang di chart win trailing stopnya agak rendah ya, lebih di bawah lagi. Nah, kalau mau pakai trailing stop ini boleh dikasih toleransi beberapa tik di bawah garis ini, karena seringkali terjadi ekor-ekor seperti ini ya. Jadi diberikan toleransi beberapa tik di bawah garis ininya, warna birunya, di garis birunya. Oke, saya rangkum sekali lagi. Jadi sinyal entry-nya berupa segitiga hijaunya sudah muncul, yaitu kemarin.
dengan indikator pixelnya tadi hijau-hijau bagus, dan momentumnya juga berwarna biru dan menanjak, itu artinya bagus. Bisa di hold aja walaupun hari ini candlenya merah, tapi it's okay, bisa di hold dengan pasang trailing stopnya aja. Bagi yang belum punya, bisa coba entry di area-area mendekati area supportnya, baik itu area yang tadi ya di garis saat dia breakout, itu menggunakan yang chart MS ini di area deket supportnya, atau di area deket atas MA 200 nya itu masih boleh juga. Jadi kalau udah konsolidasi kita bisa, kalau udah koreksi dan konsolidasi kita bisa entry-nya itu di deket-deket support supaya average-nya nggak terlalu tinggi ya. Nah, kalau teman-teman suka dengan video-video ini, jangan lupa share ke teman-teman lainnya. Join juga Telegram Wisdom and Invest untuk request saham lainnya untuk saya analisa. Subscribe YouTube dan Instagram dengan nama yang sama, yaitu Wisdom and Invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.